tapi yang gambar sini tuh saya pernah sedikit kayaknya kayak bukan kerbau ya, tapi kayak seperti hewannya seperti ini. Nah, anjing bukan, tapi telah hewan apa ini, bukan ada telinganya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi di channel kesayangan kita, hamba Al Khalwat. Sedulur, sekarang kita ada di Candi Minak Jinggo ya, yang ada di Dusun Unggahan, Desa Unggahan. Oke, kita akan mereview Candi Minak Jinggo. Ini merupakan satu-satunya situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling berbeda di antara candi-candi yang ada di Trowulan. Perbedaan mencoloknya ini terletak pada struktur dan bahan bangunan candi yang terbuat dari perpaduan antara batu bata merah dan batu andesit. Batu bata merah berfungsi sebagai pondasi atau penopang tubuh candi dengan ketinggian sekitar 3,5 sampai 4 meter. Sedangkan tubuh, kepala, dan mahkota candi terbuat dari batu andesit. Ya, candi yang terletak di Dusun Unggahan, Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini tepatnya terletak sekitar 100 meter ya, dari sebelah timur Kolam Segaran, atau 100 meter di sebelah selatan Makam Putri Campa. Penamaan Candi Minak Jinggo mulai dikenal setelah penggalian pertama pada tahun 1997. Pada saat itu ditemukan sebuah struktur bangunan candi dan 3 arca berukuran kecil. 2 arca wanita, yakni Dewi Sri dan Dewi Lasmi. Adapun satunya merupakan arca berwujud seorang laki-laki yang dianggap masyarakat sekitar sebagai arca Minak Jinggo. Padahal arca berjenis kelamin laki-laki itu adalah arca Garuda Wisnu yang berwujud atau menyerupai manusia. Kita tanyakan kepada Mbah Suyono, apa tanggapannya? Tempat sakral, ya ini tempat sakral pada zaman Minak Jinggo. Nah, ini Minak Jinggo ini sebelum mau perang atau apa, untuk meditasi ya, meditasi di lokasi ini. Nah, inilah arca Garuda Wisnu yang berwujud menyerupai manusia. Arca itu memiliki kaki dan kuku-kuku yang panjang, tangannya bercakar, mulutnya seperti paruh dan bersayap. Namun, orang dulu mengira bahwa ia merupakan penggambaran sosok Minak Jinggo, sehingga orang menamainya demikian. Candi Minak Jinggo ditemukan oleh Belanda. Situs Candi Minak Jinggo sempat mendapat pengawasan serta perlindungan dari pemerintahan Belanda. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 tatkala Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk memfungsikan Candi Minak Jinggo sebagai tempat ibadah atau tempat suci yang lebih dikenal dengan Sanggar Pemujaan, atau dapat disebut juga Sanggar Pemulihan.
Candi Minyak Jinggo ini hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang mempunyai kasta tinggi seperti raja, kerabat istana, kesatria, pati, dan para empu. Diperkirakan candi ini dulunya memiliki bangunan yang menghadap ke arah timur, yakni arah terbitnya matahari, dan menghadap ke puncak Gunung Mahameru yang disakralkan oleh pemeluk agama Hindu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Oleh karena itu, sampai sekarang pun candi ini masih sangat disakralkan dan diistimewakan masyarakat sekitar. Menurut keyakinan masyarakat setempat, jika ditelaah kembali antara Candi Brahu, Candi Gendong, dan Candi Minyak Jinggo memiliki ikatan satu sama lain. Pasalnya, dulu pada zaman kerajaan Majapahit, jika terdapat keluarga dan pejabat kerajaan yang meninggal, jenazahnya dibakar di Candi Brahu, atau diistilahkan upacara ngaben. Setelah upacara ngaben selesai, abu jenazahnya ditaruh di Candi Gendong selama 40 hari. Hal itu dipercayai orang dulu sebagai proses penyempurnaan roh. Setelah diletakkan selama 40 hari di Candi Gendong, abu dari upacara ngaben itu selanjutnya dibawa ke Candi Minyak Jinggo untuk disucikan agar orang-orang yang meninggal diampuni segala dosa-dosanya semasa hidup. Setelah serangkaian prosesi selesai, sebagian abu jenazah itu dilarut ke laut dan sebagiannya lagi dibawa ke istana kerajaan. Sementara itu, hanya orang-orang yang berkasta tinggi yang diperkenankan melakukan ibadah atau ritual di Candi Minyak Jinggo. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam pandangan mata batin spiritualis, konon dulunya Candi Minyak Jinggo dibangun oleh para wali songo, tepatnya semasa dengan Syekh Jumadil Kubro. Tokoh ini diyakini pernah menggunakan Candi Minyak Jinggo sebagai tempat untuk mengumpulkan para santri-santrinya untuk digembleng ajaran Islam. Syekh Jumadil Kubro pada saat itu memiliki kedudukan tinggi di dalam istana karena menjabat sebagai penasehat kerajaan. Hingga kini, masyarakat sekitar Dusun Unggahan yang terdekat area Candi Minyak Jinggo berada masih menghormati candi tersebut. Hal itu terlihat dari berbagai ritual seperti ruatan desa, khitanan, kawinan, harus melangsungkan syukuran terlebih dahulu di Candi Minyak Jinggo. Masyarakat meyakini sebagai wujud sedekah dan kirim doa kepada para leluhur Majapahit, dan berharap supaya selama prosesi berjalan dengan lancar. Konon, jika tidak melangsungkan ritual seperti di atas, niscaya akan terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum melakukan ritual di Candi Minyak Jinggo, masyarakat setempat biasanya membawa bekal, nasi, tumpeng dengan ingkung, dan perlengkapan lainnya. Terdapat pula sandungan dan cok bakal, istilah orang Jawa. Setelah semua syarat terpenuhi dan proses ritual selesai, baru dilakukan pembacaan tahlil dan doa yang biasanya dipimpin oleh sesepuh desa. Sedangkan pembacaan ritual dipimpin oleh penjaga candi atau juru kunci. Masyarakat mengakui bahwa ritual itu dijalankan untuk meminta doa restu agar sewaktu proses hajatan berlangsung tidak diganggu oleh bangsa gaib. Setiap harinya di Candi Minyak Jinggo juga didapati orang yang melakukan ritual. Biasanya dilakukan pada malam hari, pada malam 1 Syuro. Di candi ini juga terdapat ritual pencucian pusaka Jawa. Tapi tradisi ritual di atas, mulai dari syukuran masyarakat di Candi Minyak Jinggo, hanya sebatas tempat perantara untuk mencari ketenangan, mencari suasana tenang, hening, agar proses mendekatkan diri kepada Tuhan berjalan dengan khusyuk. Demikianlah sedulur sejarah singkat di Candi Minyak Jinggo. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi sedulur yang suka. Silakan like,
dan juga subscribe, bisa juga share agar channel ini terus bisa berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.